Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf sekaligus klarifikasi terkait dengan potongan video pernyataannya yang sempat menimbulkan tafsir berbeda mengenai profesi guru. Menak mengaku tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia seperti yang saya sampaikan. Karena dengan ketulusan hati mereka itu generasi bangsa ditempa. Saya sendiri adalah seorang guru, bapak saya juga seorang guru SD. Puluhan tahun hidup saya abdikan diri sebagai guru, mendidik ya di madrasah, di pondok dan di mahasiswa, menulis dan membimbing. Karena itu saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta rupiah. Hari ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama mulai mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan, ada 206.411 guru madrasah dan guru pendidikan agama yang mengikuti PPG tahun ini. Padahal tahun 2024 hanya 29.933 guru. Artinya ada kenaikan 700% dibandingkan tahun lalu. Semua ini adalah bentuk perhatian negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena PPG itu menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Kementerian Agama dalam 3 tahun terakhir ini juga telah mengangkat sekitar 52.000 guru honorer sebagai P3K ya kan. Ya. Bagi saya, guru bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan jiwa. Dan karena kemuliaannya itulah negara wajib hadir untuk memperhatikan kesejahteraannya. Mari kita bersama menjaga martabat guru, sebab dari tangan mereka ya masa depan bangsa insya Allah lahir dan tumbuh. Sebelumnya pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar viral di media sosial setelah mengaitkan guru dengan pedagang. Nasaruddin menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Dirinya mengaitkan bahwa pihak yang mencari uang adalah pedagang. Pernyataan Menteri Agama disampaikan dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kementerian Agama di Jakarta pada Rabu 3 September 2025. Pemirsa, Mabes Polri hari ini melanjutkan sidang etik terhadap Bribka R, anggota Brimob yang mengemudi rantis dan menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan saat demo. Bribka R merupakan pengemudi rantis patroli jarak jauh yang menabrak Afan Kurniawan. Sebelumnya, Bribka R dituduh melakukan pelanggaran kategori berat. Sidang etik dijadwalkan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada pagi ini. Pelaksanaan sidang etik juga akan dihadiri oleh pihak eksternal seperti Kompolnas dan juga Komnas HAM. Sementara 5 anggota Brimob lainnya yang berada di dalam rantis maut akan dilakukan sidang etik berikutnya.
Ya pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang etik hari ini sudah ada rekan kami Salam Rahmat Pulungan di Mabes Polri Jakarta. Baik, selamat pagi Salam. Apakah sidang kembali dilaksanakan secara tertutup dan apa saja informasi yang bisa Anda bagikan pada kami? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, rencananya pada pukul 9 pagi ini Divisi Propam Polri akan menggelar dalam aksi Salam. 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 Salam, bisa Anda ulang karena suara Anda terputus audionya. Salam. Salam. Kami belum mendengar suara Anda, Salam. Salam, mungkin bisa diulang kembali informasinya. Ya, dan juga pemirsa, rencananya pada pukul 9 pagi nanti dari Divisi Propam Polri ini akan menggelar sidang kode etik terkait dengan meninggalnya Afan Kurniawan dalam kasus aksi demonstrasi pada pekan lalu, di mana nantinya yang akan kode etik pada hari ini adalah Bribka Rohmat yang merupakan pengemudi dari kendaraan taktis atau rantis, dan nantinya juga diduga bahwa Bribka Rohmat ini masuk dalam pelanggaran etik dalam kategori berat. Kami kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa nantinya dalam sidang pada hari ini akan dihadiri dari pihak eksternal, pengawas eksternal begitu, mulai dari Kompolnas dan juga Komnas HAM. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, nantinya yang akan diperiksa untuk sidang etik hari ini adalah Bribka Rohmat, namun nantinya 6 anggota BRIMOB lainnya juga akan dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa selain terlibat dalam pelanggaran etik, nantinya para ketujuh anggota BRIMOB Polri ini juga akan disangkakan dengan sangkaan pidana karena memang terdapat adanya kelalaian yang dilakukan oleh 7 anggota Polri ini, anggota BRIMOB Polri ini dalam kasus tersebut. Dan nantinya kita akan lihat secara bersama apakah nantinya untuk Bribka Rohmat ini akan dijatuhi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, sama seperti pada Kompol Kosmas sebelumnya yang pada hari kemarin yang sama-sama dalam kategori yang berat ini dilakukan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Namun nantinya kemungkinan besar bahwa untuk Bribka Rohmat sendiri juga akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Namun untuk lebih jelasnya nantinya kita akan lihat secara bersama bagaimana hasil dari sidang kode etik pada hari